الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah pada subuh yang mulia ini. Allah taala beri kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha," siapa yang melaksanakan salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan, dalam tanggungan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shalla subha jama'atan," siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, Allah beri dia pahala seolah-olah salat penuh sepanjang malam. Maka amalannya mudah tapi pahalanya sungguh besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita pada subuh ini mari kita tadabbur ayat Allah taala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, ayat mulai dari ayat 45. Kalau nanti cukup waktu kita sambung sampai ayat 46 insyaallah. Ini hari Jumat, salah satu amalan yang disunnahkan kepada kita membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi," siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dalam satu riwayat dikatakan pada malam Jumat, dalam riwayat yang lain dikatakan pada hari Jumat, maka sunnah membaca surah Al-Kahfi itu mulai malam Jumat sampai hari Jumat. Ya. Adha'a lahu minan nur, Allah Ta'ala akan beri dia cahaya. Apa maksud cahaya itu? Apakah maksudnya wajahnya bercahaya selama 1 minggu? Tidak. Maksudnya Allah Ta'ala beri dia cahaya sehingga dia diarahkan Allah kepada kebaikan-kebaikan. Ibarat orang yang berjalan di malam yang gelap gulita, kemudian datang sinar cahaya menerangi dia, maka dia nampak jalan yang benar dan mana jalan yang tak benar. Mata orang yang diberi Allah nur dan mata orang yang tak diberi Allah Ta'ala nur berbeda. Sama-sama lewat di depan di jalan ini, sama-sama melihat masjid ini, tapi ada yang melihat kemudian datang, ada yang melihat tapi tak datang. Telinga yang diberi Allah Ta'ala nur, sama-sama dia dengar seruan azan dari sini, tapi ada kemudian yang datang, ada yang cuma sekedar dengar. Maka berbeda. Maka bacalah surah Al-Kahfi pada hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Berapa ayat Al-Kahfi itu? 110 ayat. Saya bagi tips mudah. Malam Jumat sampai hari Jumat itu kan ada 5 solat. Maghrib, Isya, ini subuh, nanti Jumat atau zuhur, kemudian nanti ada asar. 5 waktu. Kalau kita merasa panjang sekali mau membacanya, kalau kita baca secara langsung 110 ayat, mungkin yang tak biasa mau muntah dia rasa. Tidak habis-habis, tidak macam Yasin ya. Kalau Yasin cepat habis katanya. Ayatnya sebanyak 110 ayat. Bagaimana tipsnya? Setiap selesai solat, satu solat, bacalah 20 ayat atau 21 ayat. Habis maghrib malam Jumat baca 21. Habis Isya baca 21. Habis subuh ni baca 21. Habis zuhur nanti atau Jumat baca 21. Asar nanti baca 21. Berapa? 21 kali 5? Ya, lebih kurang begitulah, atau kita baca 22, 110. Selesai. Kalau belum biasa. Kalau sudah biasa sebentar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, sampai seterusnya. Kalau sudah biasa. Al-Kahfi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi," siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi,
usima minad dajjal, diselamatkan dia dari fitnah dajjal. Salah satu fitnah terbesar di atas dunia ini fitnah dajjal. Maka Nabi itu menganjurkan, kalau kamu selesai tasyahud akhir, jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, salah satunya dari fitnah dan dajjal. Kenapa Nabi anjurkan secara khusus? Karena fitnah dajjal ini sangat luar biasa. Ya, maka kalau kita hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, insyaAllah kita selamat dari fitnah dajjal. Mafhum mukhalafahnya, kalau selamat dari fitnah dajjal, apalagi fitnah-fitnah yang lain. Stres, dia tidak tahu bagaimana anakku ni berhenti main Mobile Legend katanya. Sekarang bukan anak-anak aja, bapaknya anak-anak pun tak berhenti main Mobile Legend. Datang solat Jumat, kita pikir dia baca Quran, main handphone dia, tengok main game Mobile Legend. Gimana nih mau menyelamatkan anakku ini dari fitnah Mobile Legend ni? Suruh dia hafal 10 ayat Al-Kahfi. Dari dajjal saja selamat, apalagi dari Mobile Legend. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan ayat Allah Ta'ala pada ayat yang ke-45. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allah Ta'ala berfirman, واضرب لهم, buatlah kepada mereka wahai Muhammad. Apa yang diperintahkan untuk dibuat itu? Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Ya, kamain, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, yang diturunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, setelah air itu turun dari langit, maka bercampurlah biji-bijian yang ada di atas muka bumi ini. Ya, fa asbaha hashiman, lalu kemudian tumbuh tanaman hijau, tapi lama kelamaan dia menjadi kering. Tazruhur riyah, setelah itu datanglah angin bertiup, jatuh, selesailah riwayat dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Baik, mari kita renungkan ayat Allah Ta'ala ini. Pertama, Allah mengatakan wadrib lahum mathal, buat kepada mereka mathal. Mathal itu perumpamaan. Sama dalam bahasa Indonesia kita sebut misal. Misal kita sebut dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, mathal atau mithlu, bentuknya mathal, ya. Tapi kita ubah makhrajnya, mestinya tha kita ubah jadi sin, jadi s, misal kita sebut. Jadi bahasa Indonesia ini banyak yang diambil dari bahasa Arab, seperti misal, ya, itu berasal dari bahasa Arab. Buatlah kepada mereka perumpamaan. Dalam Al-Quran ditemui ayat-ayat amsal namanya, ayat-ayat perumpamaan. Jadi salah satu metode yang Allah gunakan menyampaikan petunjuk kepada kita itu membuat perumpamaan. Pada awal Al-Baqarah Allah Ta'ala menyebutkan perumpamaan tentang orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan termasuk pada ayat ini. Apa tujuan Allah Ta'ala membuat perumpamaan dalam Quran? Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Demikianlah kami membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia supaya mereka berfikir. Maka memahami ayat-ayat perumpamaan itu harus menggunakan akal tingkat tinggi.
Sebahagian perumpamaan kalau kita baca zahirnya tidak paham. Ya. Coba nanti Bapak Ibu baca perumpamaan munafik pada awal Al-Baqarah itu. Paham atau tidak? Maka ayat-ayat perumpamaan itu memerlukan pemikiran yang mendalam sehingga kita faham kolerasi antara perumpamaan yang Allah Ta'ala buat. Di sini apa perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut? Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini. Bagaimana perumpamaan kehidupan dunia ini? Allah mengatakan kamain, perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air. Coba sebentar berpikir. Di mana rasanya titik temu antara kehidupan dunia ini dengan air? Ini kalau kita nggak ketemu titik temunya, atau dalam istilah bahasa Arabnya wajahus syabahnya, nggak akan faham kita nih. Coba Bapak Ibu pikirkan sebentar, apa kira-kira titik temu persamaan antara kehidupan dunia ini dengan air? Itu tadi saya sebut. Ayat-ayat perumpamaan ini ayat-ayat yang membutuhkan pemikiran yang tinggi mendalam, analisis yang tajam. Kalau nggak bakalan paham. Ya, kalau kita pikirkan apa ya hubungannya kehidupan dunia sama air ya? Kayaknya nggak ada gitu kan. Baik. Maka para ulama itu mereka orang-orang yang cerdas, pinter, jenius, mengkaji ayat itu mendalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, wa qalatil hukama, berkata ahli-ahli hikmah, apa titik temu antara kehidupan dunia dan air tadi? Allah kan mengumpamakan kehidupan dunia sama dengan air. Ada dua tempat Allah sebut dalam Al-Quran, satu dalam surah Al-Kahfi ini ayat 45, satu lagi dalam surah Yunus. Ya, Allah mengatakan innama mathalul hayatid dunya kamain. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Lalu apa persamaan antara kehidupan dunia dengan air? Baik, kita lihat. Pertama, innama syabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'. Allah Ta'ala umpamakan kehidupan dunia ini dengan air. Alasannya pertama, li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'in. Air itu tidak pernah menetap di suatu tempat. Ya, dia pasti akan mengalir. Ya, kadzalika dunya la tabqa ala wahid. Begitu juga dengan dunia ini tidak menetap. Air itu tidak pernah menetap di suatu tempat. Dibuat bendungan sebesar-besarnya pun nanti dia bakalan ngalir juga. Nggak akan pernah menetap. Begitulah dengan kehidupan dunia ini tak pernah menetap. Kita ini ibarat air yang mengalir. Semakin lama semakin kehilir. Lama-lama sampai ke muara tak ada sungai lagi karena sudah menyatu dengan Begitulah kita mengalir. Pertama sperma dari ayah kita masuk ke dalam rahim ibu, berproses di situ sebagai nutfah. Nutfah berubah menjadi alaqah, alaqah berubah menjadi mudghah, diberi Allah tulang di situ selama 9 bulan. Lahir, mengalir lagi kecil, tak pandai berjalan, tak pandai bercakap, tak pandai berdiri, tapi terus mengalir. Dari yang tak pandai berdiri jadi bisa berdiri, dari yang tak pandai bercakap jadi bisa bercakap, dari yang tak pandai berjalan berlari pun bisa. Mengalir terus sampai ke tahap kita sekarang. Dan ini kita masih menjalani proses mengalir terus, sampailah nanti kita ke muaranya, sehingga selesai cerita kehidupan kita. Ini titik temunya pertama.
Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kehidupan dunia ini seperti air? Maka kata-kata orang yang mengatakan biarkan saja dah mengalir apa adanya, ada benarnya. Karena memang kehidupan itu begitu. Kehidupan dunia ini begitu. Ikuti sajalah katanya. Ya, jadi itu persamaan yang pertama. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا. Air itu tidak tetap dengan satu keadaan. Begitu jugalah dengan dunia. Air itu berubah-berubah. Kalau air kita campur dengan kopi jadi kopi. Air kita campur dengan teh jadi teh. Ya kan? Air kita campur dengan mangga jadi jus. Ya kan? Begitulah seterusnya, berubah-ubah. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini, tidak stagnan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini dibuat Allah silih berganti. Orang kita mengatakan hidup itu seperti roda, berputar. Ada masanya kita di bawah, ada masanya di atas. Ada masanya sakit, ada masanya sehat. Ada masanya kuat, ada masanya lemah. Ya. Maka dulu awalnya kita dibuat Allah lemah. Kita dicipta min da'fin, dari lemah. Kecil dulu kan lemah. Setelah itu Allah Ta'ala jadikan kuat. Maka yang dulu tak bisa berjalan, tak bisa berlari, sekarang ini bisa segala-galanya, melompat pun bisa. Tapi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Tapi setelah kuat itu Allah Ta'ala kembalikan lemah, bahkan beruban, kata Allah. Maka semakin berusia bukan semakin kuat, ya kan? Semakin lemah. Dulu bisa berjalan bagus, bahkan berlari. Sekarang berdiri pun susah. Jangankan nak berjalan, berdiri pun susah. Ibu yang di belakang jangan tersinggung, ya. Inilah faktanya yang akan kita alami semua. Cuma ada yang duluan, ada yang kemudian, ya kan? Dulu makan apapun sedap. Sekarang ni pilih-pilih, salah masuk bisa seminggu bahayanya, ya kan? Dulu yang pedas, yang asin, yang asam, telan semua, tidak jadi masalah. Sekarang ni jangan berlebih asin, naik darah tinggi. Jangan berlebih asam, naik asam lambung. Jangan berlebih manis, naik serba tak jadi lagi sekarang, ya. Begitulah kehidupan dunia, sama dengan air itu, tidak menetap, selalu berubah-ubah. Ada masanya kita dipuja-dipuji, ada masanya dihina, ya. Ada masanya dihormati, ada masanya dibuli. Ini kasus yang sekarang lagi panas-panasnya itu kan. Paham yang saya maksudkan kan? Tapi saya tak nak cerita itulah. Tapi itu kita ambil satu pengajaran begitu. Orang yang berada di atas, yang kuat pengaruhnya, dihormati, bisa jatuh ke bawah. Penjara yang menunggunya, atau bahkan peluru yang menunggunya kan. Begitulah kehidupan dunia ini, ya. Maka kita jangan terkejut kalau tiba-tiba kehidupan kita berubah. Ada orang tidak siap. Kenapa tiba-tiba saya jadi begini? Dulu saya dihormati, kenapa sekarang orang tak hormat saya? Dulu saya berharta, kenapa sekarang tak berharta? Dulu hidup saya senang, kenapa sekarang tak senang? Dulu saya ada jabatan, kenapa sekarang dah pensiun, katanya. Kita harus menyadari ini, bahwa beginilah kehidupan dunia. Ingat saja air itu berubah-ubah. Kalau turun hujan yang asalnya bening, jernih, tiba-tiba jadi keruh. Parahnya kalau di kita hujan tak hujan, keruh saja dia. Kenapa? Dibuang limbah, dibuang sampah oleh orang, ya kan?
Baik, itu persamaan yang kedua. Yang ketiga, wali annal ma'a la yabqa wa yadhhab kadzalika dunya tafna. Air itu tidak tetap, tidak kekal, dia akan pergi, akan mengering, akan habis. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini adalah negeri yang binasa. Sampai masanya dunia ini pasti berakhir. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang kekal. Semua pada masanya akan kering. Semua pada masanya akan pergi. Tinggal menunggu saja. Ya. Baik, persamaan yang seterusnya adalah wali annal ma'a la yaqdiru ahadun ay yadkhulahu wa la yatabattal wa la yabtalla kadzalika ad-dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Air kalau kita masuk pasti basah. Hukum alamnya begitu kan? Kalau kita masuk ke dalam air nyelam pasti basah. Tapi ada orang nyelam Ustaz tidak basah, berarti dia tutup badan dia, ya kan? Dia pakai baju yang menutup tuh. Tapi hukum alamnya kalau kita masuk ke dalam air pasti basah. Begitu juga dengan dunia. Kalau kita masuk dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan bisa selamat dari fitnah dunia. Pasti terkena. Sebagaimana kita pasti basah kalau masuk ke dalam air, begitu juga kita pasti basah dengan fitnah dunia kalau kita masuk ke dalam dunia ini. Maka jangan heran kenapalah ada fitnah dunia. Ya kita menyelam. Jangan heran kalau kita basah menyelam di sungai, karena memang kita menyelam ke dalam air. Jangan heran kenapa kita basah dengan fitnah dunia. Kenapa kita kena fitnah dunia? Ya karena kita nyelam dengan kehidupan dunia. Kalau kita enggak nyelam dengan kehidupan dunia ini, insya-Allah kita tidak akan kena fitnahnya. Tapi karena kita nyelam, semakin basah, semakin dalam kita selami kehidupan dunia ini, semakin banyak fitnahnya. Baik. Persamaan yang berikutnya, kenapa Allah Ta'ala samakan dengan air kehidupan dunia ini? Wali annal ma'a idha kana biqadrin kana nafi'an mumbitan, wa idha jawazal miqdar kana darran muhlikan. Air kalau kita ambil dengan kadar yang secukupnya bermanfaat. Tapi kalau kita ambil dengan kadar berlebihan, itu kebinasaan. Air ke rumah kita kalau cuma satu keran, saat kita perlu kita buka, saat tidak perlu kita tutup, itu aman. Tapi kalau kita alirkan air ke rumah kita satu pipa besar, apa yang terjadi? Tenggelam kita, hanyut rumah kita tuh, ya kan? Kalau kita ambil air itu sekadar keperluannya, manfaat. Tapi kalau kita ambil berlebihan, tarik pipa besar, untuk apa nih Pak? Nari air ke rumah. Tidak kebesaran tuh Pak. Tidak, memang saya mau banyak ini katanya. Apa yang terjadi? Basah kuyup semua satu rumah tuh. Rumah tuh bisa berubah jadi kolam, bahkan hanyut dia. Begitulah dengan dunia. Dunia ini kalau kita ambil dengan kadar secukupnya manfaat. Tapi kalau sudah berlebihan, dia akan membinasakan kamu. Maka ambillah dunia sekadar yang engkau manfaat. Bermanfaat untukmu, bermanfaat untuk kehidupanmu, keluargamu, anak-anakmu, untuk ibadahmu, ambillah. Tapi kalau engkau ambil berlebihan dari situ, maka dia akan membinasakanmu. Sebagaimana air yang banyak engkau ambil berlebihan tadi, dia akan membinasakan kamu. Air kan begitu, kalau datang dengan kadar yang biasa, bagus. Sungai kalau yang biasa-biasa enak mandi di situ. Tapi kalau datang dengan kadar yang banyak, banjir,
nengoknya pun kita takut. Begitulah dengan dunia ini. Ambil sesuai dengan manfaat, ambil sesuai dengan kadar yang secukupnya. Kalau berlebihan kita rakus dengan dunia ini, bukan mendatangkan kebaikan kepada kita, malah mendatangkan kebinasaan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sangat cinta luar biasa dengan harta, sehingga melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus disebut dalam Al-Quran karena harta yang terlalu banyak membuatnya malah binasa. Sebelum ayat 45 surah Al-Kahfi ini, itu Allah menjelaskan tentang kisah sahibul jannatain, kisah pemilik dua kebun yang sombong. Ya, dia punya dua kebun, subur, hasilnya selalu banyak, tapi itulah yang membuat dia binasa. Kenapa? Dia sombong. Ada kawannya seorang yang beriman tapi miskin, dia panggil, dia mengatakan, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak dari hartamu, pengaruhku lebih besar dari pengaruhmu. Kenapa? Karena harta dia lebih banyak daripada kawan dia. Ternyata harta yang banyak yang tidak diambil dengan kadar yang secukupnya dapat menenggelamkan seseorang. Maka sahibul jannatain tadi, pemilik dua kebun itu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surah Al-Kahfi ini di dalamnya ada 4 kisah yang Allah hanya sebut dalam surah ini, tak disebut dalam surah yang lain. Saya kebetulan surah Al-Kahfi ini saya sudah tulis tafsirnya satu surah ini, tapi bukunya di Malaysia. Biasanya disebarkan tahun 2017 awal, ya. Jadi sudah disebarluaskan di sana. Ya. Kisah pertama, kisah Ashabul Kahfi, itu hanya ada dalam surah ini, tidak akan ketemu dalam surah yang lain. Yang kedua, kisah Sahibul Jannatain, hanya ada dalam surah Al-Kahfi, tak ada dalam surah yang lain. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir, hanya ada dalam surah ini. Kisah Nabi Musa banyak disebut dalam Quran, tapi segmen antara Musa dan Khidir hanya ada dalam Al-Kahfi. Dan yang keempat, kisah Raja Zulkarnain, itu hanya ada dalam surah Al-Kahfi, tidak akan ketemu dalam surah-surah yang lain. Maka spesial ada 4 kisah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, yang mana 4 kisah ini adalah 4 kisah yang sangat penting untuk ditadabbur dan berhubungan kait dengan kehidupan kita di dunia ini, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Jadi itu tadi kenapa Allah Ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan air. Poin-poin yang saya sebutkan tadilah persamaannya antara kehidupan dunia dengan air. Baik, kita teruskan. Allah mengatakan, watrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in, seperti air. Air apa? Anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Kata sama itu tidak selalu melulu merujuk kepada makna langit yang 7 lapis itu. Hujan turun dari langit atau dari awan? Dari awan. Maka kata as-sama dalam Quran itu tidak melulu bermakna langit yang Allah Ta'ala sebut sab'ati baqa, 7 lapis itu. Tidak selalu merujuk kepada makna langit itu, tapi setiap yang di atas itu disebut dengan as-sama. Kita aja kan kita sebut langit lah. Kenapa? Karena posisinya di atas. Maka setiap yang di atas itu bisa disebut dengan as-sama. Maka nanti orang mempertikaikan, Quran ini tidak benar katanya. Masa di Quran dikatakan hujan turun dari langit? Hujan kan dari awan. Hei bro, kamu tidak faham Quran, jangan banyak cerita kamu. Sekarang ini orang tak betul baca Quran pun nak menjelaskan Quran. Itu ada tuh yang hitam-hitam bajunya, rambutnya panjang, baca ayat Qul a'udzu birabbin nas pun tak betul. Mau pula dia mentafsirkan itu. Aneh-aneh aja ya. Kita terlalu bebas di Indonesia ini. Orang yang tak berotoritas pun sibuk mau menjelaskan Quran, seolah-olah dia faham sekali. Dukun pun mau menjelaskan ayat Quran. Kacau kita ini.
Serahkan kepada orang yang mempunyai ilmu, berotoritas. Tidak ada ilmunya jangan bicara itu. Bicarakan aja yang receh-receh yang lain tuh. Ya, sesuai dengan kapasitas ilmu. Jangan ingin berbicara tafsir ayat Quran, basic pendidikannya, pengetahuannya dalam hal itu tidak ada. Kacau. Ya. Jadi kalau ada orang nanti bertanya, kenapa Quran mengatakan hujan dari langit? Kan hujan bukan dari langit. Maksud as-sama' dalam Quran itu tidak selalu merujuk ke makna langit yang 7 lapis, tapi semua yang di atas termasuk awan itu boleh disebut dengan as-sama'. Ya, jadi tidak salah. Fakhtalata bihi nabatul ard. Setelah turun hujan dari langit, maka bercampur biji-bijian yang ada di muka bumi ini. Orang yang belajar biologi, salah satu penyebab terjadinya percampuran kemudian tumbuh tanaman itu disebabkan hujan. Selain juga angin. Angin juga bertiup bisa menyebabkan perkawinan sehingga tumbuh tanaman. Hujan juga bisa. Ya. Jadi air yang disebutkan di sini air yang turun dari langit yang membasahi bumi, kemudian dia membuat di bumi ini bercampur antara biji-bijian tanaman-tanaman yang ada itu. Langit dan bumi itu, kenapa Allah Ta'ala sebut di sini khususnya air yang turun dari langit kemudian ke bumi? Kenapa bukan air yang mengalir di sungai Siak itu misalnya? Kenapa bukan air yang itu? Gini, ini kan tentang kehidupan dunia. Yang menjalani kehidupan dunia ini siapa? Kita manusia, ya kan? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, langit dan bumi itu ibarat suami istri. Ya, ibarat suami istri. Langit itu ibarat suaminya, bumi ini ibarat istrinya. Mohon maaf, langit itu kan mencurahkan airnya, ditampung oleh bumi. Mohon maaf, suami juga begitu, mencurahkan air maninya ke dalam rahim ibu, sama. Berproses dari bumi kemudian tumbuh tanaman, dari seorang ibu kemudian lahir anak. Maka ini persamaannya. Langit dan bumi itu ibarat suami istri. Langit menurunkan air, kemudian bumi simpan, dan ia mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Sama halnya seperti manusia dibasahi oleh ayah, telur-telur calon-calon bayi yang ada di dalam rahim ibu, kemudian tumbuhlah manusia. Nampak tak persamaan ini? Ya. Setelah itu apa Allah Ta'ala katakan? Fa asbaha hashiman. Setelah tumbuh tanaman ini, dalam ayat ini Allah tidak sebut proses tumbuh tanaman ini, menghijau, membesar, berbuah dan sebagainya. Allah tak sebut. Allah langsung mengatakan fa asbaha hashiman. Allah nak memendekkan cerita ini. Hujan yang turun, setelah itu kan tumbuh tanaman, menghijau, ya. Menghijau, tumbuh, lama kelamaan dia menjadi kering. Maka yang hijau berubah menjadi coklat, kering. Basah sebelumnya, sekarang jadi kering. Tazruhur riyah, lalu datanglah angin bertiup, jatuhlah dia. Kita pun ambil sapu lidi, kita kumpulkan, kita bakar. Selesailah cerita dia. Begitulah dengan kehidupan dunia kita ini. Kita ini seperti air hujan yang membasahi bumi, dari ayah ke dalam ibu. Setelah itu kita tumbuh, kita lahir, kecil, segar lagi, hijau. Lama kelamaan makin mengering, ya. Lama kelamaan makin, orang makin tua. Mohon maaf ini, bukan mau menyindir bapak ibu yang tua-tua. Saya pun panjang umur akan jadi tua juga, ya. Sama kita semua. Orang makin tua, makin basah atau makin kering? Mungkin agak kurang bagus bahasanya makin basah dan atau makin keringnya. Tapi yang jelas semakin tua semakin kering. Makin kering. Dulu kencang lagi kulit-kulit ini, sekarang sudah tidak lagi, mengering. Sama seperti daun itu, dulu hijau, bagus, lama kelamaan dia pun mengering. Setelah dia kering, datanglah angin bertiup,
selesai. Begitulah kita. Awalnya kita hijau, subur, basah, bagus lagi. Berjalan masa mengalir seperti air tadi, lama kelamaan kita pun mengering, sampai masanya Allah pun meniupkan angin itu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Selesailah cerita kita. Orang pun mandikan kita, orang kafani kita, orang solatkan kita, digalilah kubur, masuklah ke situ. Selesailah ceritamu. Sebelumnya orang memanggil namamu dengan nama-nama kehormatanmu, sekarang berubah menjadi almarhum. Selesai. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Ta'ala kuasa terhadap segala sesuatu. Allah kuasa menghidupkan, Allah kuasa mematikan, dan Allah kuasa kembali nanti menghidupkan kita di padang mahsyar. Maka dari perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Hanya seperti proses air hujan yang turun tadi, membasahi bumi, tumbuh tanaman, menghijau, tak lama kering, datang angin bertiup, tamat. Maka kita hidup di dunia ini pun tak lama. Tak lama, menunjukkan sebentar. Lebih lama kita tinggal di bawah tanah daripada di atas tanah. Tak percaya, pergilah ziarah kubur. Lihat batu nisan itu, sudah berapa lama dia tinggal di situ. Dan berapa lama usianya hidup di dunia. Lebih lama. Rasulullah di atas dunia ini hanya 63 tahun. Di dalam tanah sudah berapa tahun? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Maka tidak ada bandingan lama di dalam tanah dengan di atas tanah. Maka hati-hati saat di atas tanah ini. Hati-hati saat di atas tanah ini. Setiap perbuatan yang kita lakukan disaksikan oleh bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi ini akan bersaksi. Jadi yang bersaksi itu bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Yasin, tetapi bumi ini pun nanti akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Disebut para ulama tafsir, bumi itu nanti akan berkata, ya Allah, fulan hari ini, bulan ini, jam sekian dia melakukan kebaikan di atasku ya Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa, dia juga membuat laporan yang sama. Ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian dia berbuat maksiat di atasku ya Allah. Maka para ulama mengatakan, jika memang engkau ingin berbuat maksiat, maka carilah bumi selain bumi Allah. Karena selama engkau berbuat maksiat di atas muka bumi ini akan menjadi saksi. Mau kemana kita bersembunyi? Kita rasa tak ada orang melihat kita, tak ada orang nampak, tak ada orang tahu. Bumi tahu. Kita kan masih di atas bumi, kecuali kita sudah di bawah bumi. Berdasarkan ayat itu jugalah para ulama menganjurkan kalau boleh kita bersujud di banyak tempat di atas muka bumi ini. Lakukan kebaikan semakin banyak di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena setiap tempat-tempat sujud kita itu, yang kita melakukan salat di situ, ibadah di situ, nanti akan memberi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita misalnya salat di sini, nanti salat sunat itu digalakkan untuk pindah sedikit, supaya semakin banyak saksi-saksi amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, sudah masuk waktu isyraq, sudah ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi